Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam yang mulia, malam 10 Muharram atau malam Asyura. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang mulia dunia sampai akhirat, dan pada akhirnya akan dikumpulkan dengan manusia termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah bahwa malam ini adalah malam yang agung, dan yang dianjurkan bagi kita di malam Asyura yang pertama yaitu ihya'u lailatih, menghidupkan malam Asyura dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nganggur, lebih-lebih melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita manfaatkan malam hari ini untuk menghidupkan malam Asyura dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal di malam hari ini kita melakukan salat maghrib berjamaah dengan salat sunnah, kemudian salat isya berjamaah dengan salat sunnah, kemudian membaca zikir di malam Asyura, membaca doa di malam Asyura, kemudian juga kalau sempat kita membaca Al-Quran walaupun sedikit, kita lakukan membaca Al-Quran di malam Asyura. Kemudian kalau memang tidak terbiasa ibadah, TV-nya dimatikan dulu lebih bagus. Kalau memang tidak bisa ibadah, TV-nya dimatikan aja di rumah, istirahat. Nanti sebelum subuh bangun, sholat walaupun 2 rakaat, kemudian sholat subuh berjamaah. Insya Allah dengan kita melakukan hal ini, walaupun amalnya sedikit, insya Allah kita tergolong orang-orang manusia-manusia yang menghidupkan malam 10 Muharram atau malam Asyura. Tingkatan di atas itu kita menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah, dengan berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mulai maghrib sampai subuh itu kebanyakan malam kita jadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulai maghrib itu misalnya jam 5:30, kemudian subuh itu sekitar mungkin jam 4 sekian, kalau kita hitung mungkin sekitar 10 jam perkiraan. Maka kita beribadah di malam Asyura itu mungkin 6 jam, 7 jam, sisanya kita buat tidur. Ini tingkatan yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Adapun para ulama kita, para habaib kita, para kiai kita, kalau sudah datang malam Asyura tidak ada yang tidur. Mereka tidak ada yang tidur, karena mereka tahu nilai daripada malam Asyura. Rugi mereka kalau tidur. Kalau tidur pun itu ketiduran sambil duduk. Nanti kalau bangun-bangun baca Quran lagi, bangun-bangun pegang tasbih lagi, berzikir sampai subuh. Mereka menghidupkan malam Asyura. Karena itu termasuk yang dianjurkan di malam ini yaitu ihya lailatih, menghidupkan malam Asyura. Dan ini adalah yang paling agung yang diajarkan atau dianjurkan oleh syariat bagi kita, yaitu menghidupkan malam Asyura. Karena di situ kita akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan fuyudat, al-ihsaniyah, kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama menghidupkan malam itu, di samping kita zikir dan membaca doa, diutamakan membaca Al-Qur'an itu. Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian mendengar bacaan orang lain, bacaan Al-Quran. Nah, ini bisa dipraktekkan kalau kita tadarusan malam Asyura. Mudah-mudahan di tempat kita ini ada tadarus, tempat-tempat yang lain juga mudah-mudahan diadakan walaupun sebentar. Di samping kita membaca Al-Quran, di situ kita juga mendengarkan daripada bacaan Al-Quran dari orang lain. Tidak lupa juga dianjurkan yang kedua di malam Asyura ini membaca beberapa zikir, baik yang datang daripada Nabi SAW ataupun datang daripada orang-orang soleh sebelum kita. Di antara yang dianjurkan di malam ini
yaitu sebagaimana datang di dalam keterangan beberapa kitab, diantaranya Al-Mujarrabat, Na'tul Bidayat, dan yang lain-lain. Para ulama mengatakan dianjurkan untuk wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah, niat sholat sunnah saja, bukan sunnah Asyura, bukan, karena tidak ada sunnah Asyura itu. Sholat 2 rakaat sunnah saja. Boleh diniati sunnah wudu, boleh, atau tahiyatul masjid, boleh, karena itu sunnah. Kemudian setelah sholat sunnah 2 rakaat, duduk menghadap kiblat tetap, kemudian membaca sebanyak 360 daripada ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai Al-Azim 360 kali. Setiap membaca dimulai dengan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini monggo dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Kalau mau di masjid ya silakan. Barang siapa ketika datang malam Asyura, setelah dia wudu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dalam posisi duduk dia menghadap kiblat, membaca ayatul kursi yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 360 kali. Kemudian setelah selesai jumlah 360, dia membaca kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat Quran ini, ya. Huwa khairum mimma yajma'un. Ini sebenarnya membacanya 48 kali. Cuman kalau sampai tidak mampu ya semampunya aja berapa kali. Yang penting membaca ayatul kursi 360 kali. Kemudian dia membaca salawat kepada Nabi SAW, kemudian ditambah dengan doa yang dia ingini. Terserah urusan duniawi, urusan agama, urusan akhirat. Maka barang siapa yang melakukan ini, maka dia akan diselamatkan daripada hal-hal yang tidak dia ingini selama 1 tahun itu. Insya Allah hal-hal yang tidak kita ingini terjadi pada kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, insya Allah dengan cara seperti itu insya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu menghidupkan malam. Yang kedua membaca zikir, juga ada doa juga. Kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang dianjurkan ketika datang hari Asyura ini. Di antaranya yaitu berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Karena ketika Nabi SAW sampai di kota Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Akhirnya ditanya sama Nabi, ada apa ini? Kalian ini kok puasa tanggal 10 Muharram ini? Katanya mereka, ya ini sebagai bentuk syukur kami bahwa Nabi Allah Musa itu diselamatkan daripada kejaran Fir'aun di hari Asyura. Akhirnya ya kita syukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa, kita puasa di hari ini. Maka Nabi SAW menyatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram ya sebagai syukur selamatnya Nabi Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika itu hukum puasa Asyura itu 10 Muharram itu hukumnya wajib dulu itu. Jadi Nabi dan para sahabat itu puasanya wajib Asyura karena belum datang kewajiban puasa Ramadan ketika itu. Setelah berlangsung puasa Asyura wajib ini, kemudian malaikat Jibril turun membawa ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura ini hukum wajibnya dihapus, tapi tetap dilakukan, hukumnya adalah sunnah. Dulu puasa semua para sahabat itu kalau datang Asyura itu. Sampai anak-anak kecil itu diselimurno sama orang tuanya ketika datang 10 Muharram itu. Mulai pagi sampai maghrib dikasih mainan, ya. Disibukno
dibuat sibuk sampai maghrib baru dikasih makan dulu. Karena itu sampai hari ini puasa Asyura itu tetap dilakukan, tapi hukumnya adalah sunnah. Maka yang dianjurkan ketika datang hari Asyura yaitu berpuasa. Walhamdulillah tahun ini hari Asyura itu bertepatan dengan hari Kamis. Ya, berarti ketika kita puasa besok itu bisa diniatkan dua. Satu, niat sunnah Asyura. Dua, niat sunnah puasa hari Kamis. Karena Nabi SAW setiap datang hari Kamis beliau berpuasa. Ketika ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah kok hari Kamis kok puasa? Maka Nabi menyatakan, iya, hari Kamis itu adalah hari di mana amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berkeinginan ketika laporan amalku diangkat kepada Allah, Allah menyaksikan aku dalam keadaan puasa. Karena puasa Kamis itu sunnah. Jadi kalau sampean besok poso, niatnya dua, biar pahalanya double. Niatnya ya apa Bib? Niatnya ya, nawaitu sauma ghadin an adai sunnah Asyura wa sunnah yaumul khamis. Saya niat puasa besok untuk melakukan puasa Asyura sunnah dan sunnah puasa hari Kamis. Amalane satu, pahalanya dua. Bagi kita yang masih punya tanggungan qadha Ramadan, maka dengan satu puasa bisa kita niatkan tiga. Ini menurut pendapat ulama yang memperbolehkan itu ya. Terutama ibu-ibu ya, biasanya anak utangi Ramadan, utang 7, utang 6 misalnya ya. Nah, turun kebayar, diniati nanti malam. Niat ya, nawaitu sauma ghadin ya an qadha'i Ramadan, kemudian wa an ada sunnah Asyura wa sunnah yaumil khamis. Satu puasa dapat tiga. Ilu akeh nih ya. Qadha Ramadane oleh, sunnah Asyuranya dapat, sunnah hari Kamis dah dapat. Karena itu eman-eman kalau tidak dipuasai besok itu. Eman. Karena Nabi SAW menyatakan shaum yaumi Asyura, puasa di hari Asyura itu ahtasibu, aku berharap ya untuk diampuni dosa selama 1 tahun ya. An yufar az-dzunub as-sanah, dzunubas sanah. Dosa 1 tahun diampuni sama Allah kalau kita puasa besok. Kalau puasa hari Arafah 2 tahun. Setahun kemarin kita diampuni, tahun ke depan kita diampuni 2. Kalau hari Asyura tahun kemarin kita diampuni sama Allah setahun. Ya, maghribi kan tidak suwe ya, 5:30 wis adzan. Paling sampean ya turu ya, isu-isu ini nggak ngantuk turu, maro tangi jam 2 kan lumayan misalnya. Karena itu eman-eman kalau tidak puasa. Dengan harapan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yang dianjurkan ketika datang hari Asyura yaitu silaturrahim. Silaturrahim itu dianjurkan setiap saat, tapi kalau datang hari-hari yang ada fadilahnya seperti hari Asyura, maka lebih ditekankan lagi. Ya, oh berarti lah ndak Asyura ndak usah marani keluarga ya ndak, ya tetap didatangi. Ya, karena itu dianjurkan, tapi kalau datang hari Asyura lebih dianjurkan lagi. Keliling, dikelilingi. Ya, ndak usah suwe-suwe, 10 menit misalnya. 15 menit keliling. Ke nang bapak ambil ibu misalnya, ke saudaranya yang paling tua didatangi, kemudian mbak misalnya adiknya dikeliling. Ya, biasanya gue jenang ya. Iya, jenang apa ya? Jenang suro ya. Ya itu sebagai bentuk hadiah supaya tumbuh rasa cinta sesama saudara keluarga itu ya. Nabi menyatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah kalian kepada yang lain,
maka akan saling mencintai nanti, saling sayang nanti, perhatian. Tidak apa-apa ya. Itu kebiasaan yang bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan. Keliling kepada keluarga, silaturahim. Kemudian bersedekah. Sedekah besok pagi-pagi kalau bisa subuh. Mari subuh siapno duwe. Ya. Ojo 500 tok. Mulai biar ndak mundak-mundak sedekah 500 terus ya. Ya mungkin 2000 misalnya ya. 5000 dikasih siapa yang butuh dikasih. Kemudian dianjurkan juga al-ightisal, mandi di hari Asyura. Mandi dewe-dewe itu bareng-bareng ya. Nah, nak mandi bareng-bareng itu ya, mandi sendiri di rumahnya masing-masing. Kemudian wal iktihal, memakai celak. Nanti malam sebelum tidur pakai celak. Ya sunnah pakai celak di malam Asyura. Nabi itu ya memakai celak itu sebelum tidur. Setiap sebelum tidur pakai celak. Mata sebelah kanan 3 kali, mata sebelah kiri 3 kali. Padahal Nabi itu kalau tidak pakai celak tetap kelihatan seperti pakai celak. Sebagaimana maulud yang kita baca, ulida makhtunan makhulan maktu asyur surah. Nabi itu lahir sudah terkhitan. Kemudian matanya seperti bercelak, saking bagusnya matanya Nabi SAW. Maktu asyurah, ari-arinya itu sudah putus bersih, sudah keluar dalam keadaan bersih, ganteng. Loh kok saya pakai celak? Ya ngajari sing wajahnya seperti kita ini ya, supaya pakai celak, ngikuti Nabi SAW. Sunnah setiap hari. Tapi kalau datang hari Asyura lebih ditekankan lagi. Kapan? Sebelum tidur kalau bisa. Karena Nabi pakai celak itu sebelum tidur. Wa ziyaratu alimin, ziarah kepada orang alim, ulama di hari Asyura. Ya, diatur waktunya. Kalau dulu itu gaya rombongan dulu itu. Rombongan ya, satu mobil misalnya. Berangkat namanya siapa? Namanya Kiai Fulan misalnya. Kiai Ahmad Pacar Keling misalnya. Ke rumah Kiai Hamid, ke rumahnya Kiai siapa misalnya, Kiai Mas Imam. Itu ada rombongan-rombongan dulu itu keliling. Ya, nanti ke rumahnya Habib Ja'far misalnya, Habib Qadir, kelilingi di hari Asyura itu. Jadi saling membantu dulu itu, semangat. Kalau ada gitu-gitu itu semangat orang-orang dulu. Ya, ini bisa dihidupkan lagi. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu bisa dihidupkan lagi. Ya, ziarah kepada orang-orang alim di hari Asyura. Wa iyadatu marid, kalau ada yang sakit dijenguk. Lebih-lebih di hari Asyura lebih ditekankan lagi. Wa mashhur sil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Karena dengan kita mengusap itu setiap rambut dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usap-usap tok duit ya, siapno. Usap tok kabeh iso ya, diusap-usap. Siapkan uangnya, kasihkan kepada anak-anak yatim. Wa tausi'a 'alal iyal, memberikan belanja lebih kepada keluarga, istri dan anak-anak. Ini sing ditenteni ambek ibu-ibu ini ya. Karena ada riwayat daripada Ibnu Khuzaimah, satu hadis dari Nabi SAW. Nabi bersabda, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'ahu Allahu lahu sa'ira sanatih. Barang siapa yang memberikan belanja lebih kepada istri dan anak-anaknya di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan pintu rezekinya dia selama 1 tahun ke depan. Ya, kepingin rezeki ini lancar, besok bojone gak ada duit. Sing biasa nih 30.000, 50.000 dilebeni meneh ya. Mbok 100.000 dah, 150. Ya sesuai dengan kemampuannya. Ibu-ibu juga jangan nuntut ya, dilihat kondisi PPKM ini soalnya. Ya dikurangi lah, di diskon-diskon ini. Anaknya dikasih ya, diajak ke toko atau beli apa, disenengkan ya, supaya rezekinya lancar selama 1 tahun. Kemudian di hari Asyura dianjurkan memotong kuku.
Dan yang terakhir yaitu membaca surat tadi itu ayatul kursi 360, dan kalau ada waktu masih cukup baca kul huwallahu ahad 1000 kali. Tak kuat beb. Ya sak kuate, ndak iso 1000 sah 100. Engko tahun ngarep tambah ono 200 ya. Tahun ngarep maneh mundak maneh ngono, didik-didik ya dicicil. Sepeda motor ya. Kalau memang tidak mampu 1000, mang ayatul kursi 360 ditambah 1000. Nggak, misalnya bukan tidak cukup sih, ya memang kadar imannya kita segini misalnya ya. Tidak biasa wirid akeh misalnya, ya dicicil lah ya. Minimal membaca 100, atau kalau mampu 500 ya 500 ya. Ini diantara yang dianjurkan di hari Asyura. Tapi kalau antum bertanya tentang mana amalan-amalan Asyura yang hadisnya sahih, maka amalan yang hadisnya sahih hanya 2: puasa dan memberi belanja lebih kepada keluarga. Ini 2 ini hadisnya sahih. Adapun yang lainnya yang saya sebutkan tadi itu ada hadisnya yang dhaif dan lain-lain, tapi dianjurkan itu tetap ya, tetap dianjurkan. Nah, jadi kita manfaatkan malam ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang sudah mentok ya, jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, ditinggalkan itu televisi misalnya. Kalau memang HP itu udah membahayakan atau ada sesuatu yang tidak pengen kita lihat tiba-tiba muncul dengan sendirinya, biasanya HP itu kan memang sifatnya seperti itu. Ya, kita tidak mau, kadang-kadang ditawari sama HP-nya. Nanti enggak delen wis HP-mu wis. Patene ono meneh subuh, urupno maneh ndak apa-apa. Ya. Ditinggal. Kalau memang tidak bisa beribadah, tidur lebih baik daripada kita mengundang murka Allah di malam yang mulia ini. Eman-eman nanti. Karena dikatakan tanda-tanda orang itu didekatkan kepada Allah yaitu ketika datang hari-hari seperti ini, hari-hari yang mulia, kita itu dikasih kemudahan beribadah sama Allah. Itu tanda kita ini ingin didekatkan kepada Allah. Dan sebaliknya, kalau kita ini tidak diingini sama Allah, ditolak sama Allah, mau dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah, dari ridha Allah. Tandanya apa? Kalau datang hari-hari yang memiliki keutamaan seperti malam ini, kita malah menggunakan hari-hari itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda berarti ente tidak dicintai sama Allah itu. Karena itu berhati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, terutama di hari-hari atau malam-malam yang mulia. Lek ndak iso ibadah turu salat subuh tangi berjamaah wis aman itu ya. Salat isya berjamaah, baca zikir semampunya, baca doa, minta yang belum kawin minta kawin misalnya minta istri yang soleha, minta urusan agama, minta urusan akhirat supaya selamat di akhirat. Kemudian kalau sudah mentok wis istirahat, besok datang ke masjid atau musola sholat berjamaah. Mudah-mudahan ya kita terhitung orang-orang yang menghidupkan malam Asyura, ya orang-orang yang mendapatkan fadilah pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di malam Asyura. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.